Emma. Ya. Mau nanya, menurut Mama, apakah pendidikan itu penting? Jika iya, mengapa? Jawabannya iya. Masalah mengapanya? Penting karena itu bisa menjadi bekal kita untuk berdikari di masyarakat dan nantinya bisa menjadi solving problem untuk di masyarakat. Seperti gitu. Lanjut yang kedua pertanyaannya, menurut Mama, bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia? Bagaimana tuh? Gimana ya? Masih perlu banyak perbaikan dalam aspek mata pelajaran yang biasanya cuman di kita tuh banyakan textbook. Untuk dia gimana caranya supaya anak-anak tuh bisa kreatif. Dia kedap-kedip cuy. Yang ketiga, adakah kekurangan dalam pendidikan di Indonesia? Jika ada, apakah kekurangannya tersebut? Ya kekurangannya ya pasti ada ya gitu untuk pendidikan kita. Kekurangannya Dapatnya apa ya? Bagaimana? Pendapatnya ya ada, kan udah dibilang ya ada. Terus kalau dilihat saat ini memang sudah dalam tahap perbaikan, walaupun belum sempurna. Yang pendidikan gak bener. Pendidikan itu dinas pendidikannya apanya? Gak bener kerjanya. Maksudnya? Kurang itulah, katanya mau itu buat baru lagi, mau memperbaiki baru lagi kan, membuat. Ya namanya kan sekarang gini, kamu kalau dalam kamu ngerjain soal, nggak ada yang langsung solving problem kelar. Iya. Apalagi di dalam masyarakat, dan ini menyangkut orang banyak, itu nggak mungkin banget langsung selesai. Iya. Jadi hitungannya ada uji coba, pasti ada. Iya. Nah kebetulan kemarin uji coba pertama ternyata mungkin banyak banget kekurangannya, jadi sekarang dicoba untuk yang baru. Iya. Mudah-mudahan bisa lebih baik dari yang kemarin. Saya aku nggak bisa dapet nggak bisa dapet itu pendidikan baru itu. Nah, yang udah lewat. Lanjut. Oke. Yang keberapa? Keempat ya. Hal apa yang harus dilakukan, difokuskan atau menjadi perhatian utama dalam pendidikan di Indonesia? Apa yang difokusin ya? Apa emang yang difokusin mah? Apa ya, saat ini sih Mama ngelihatnya dari sistem lebih banyak sistem apa ya, dari kan kita sistem pembelajarannya adalah biasanya face to face. Nah sekarang kan sistem daring kata bahasanya, hitungannya secara online. Ya. Tambah pinter kok. Ya. Makin pinter ngebetnya. Nggak ada yang merhatiin direct. Ada plus minusnya sih di situ. Gitu. Cuman apa ya namanya? Kayaknya lebih banyak kan minusnya ya, karena anak-anak kurang sosialisasinya dan lain sebagainya. Iya. Lanjut kelima. Adakah perbedaan pendidikan zaman dulu dan zaman sekarang? Ada banget. Bagaimana masalah ya? Pendapat tema. Ada banget. Pendidikan zaman dulu lebih apa ya? Lebih sosialisasi. Iya, lebih bebas. Enggak sih, lebih ketat kan dulu malah. Lebih ketat. Ketat dalam sebenarnya dibilang ketat banget enggak juga sih ya. Cuman zaman nenek doang. Cuman untuk masalah pendidikannya, terus anak-anak bersosialisasinya jauh lebih bagus dibanding anak-anak sekarang. Terus kayak misalnya ada beberapa dulu ada kayak pendidikan moral Pancasila, pempek. Gue kan jadi melenceng dari situ.
Udah ngomong aja. Nah, kalau dulu tuh Berapa ada lama? pendidikan sosial. Nah, pendidikan sosial itu zaman sekarang itu berkurangnya luar biasa. Karena yang diajarin prakteknya itu yang apa sih kasarnya? Anak-anak tuh sosialisasinya nggak ada, sibuk dengan diri sendiri. Iya, apalagi zaman sekarang. Nah, Udah ada dengan handphone segala dengan macam. majunya teknologi saat ini, Iya. iya, Jauh lebih itu pikir bedanya sendiri. jauh banget. Anak-anak zaman sekarang lebih Iya. individual, zaman dulu lebih bersosialisasi. Iya. Udah lebih kebal lah itu dengan itunya namanya mentalnya lah. Kan nggak sekarang orang-orang lebih gampang ngasih kalau kebulian tuh mulai itu. Sebenarnya kalau masalah ngebully, Masalahnya bukan kayak bully biasa gitu, bullying kayak dalam internet atau itulah instigasi dalam itu cyberbullying. nah sebenarnya kalau masalah bully membuli, jujur dari masalah bully membuli itu sudah ada dari zaman dulu. Iya udah ada, tapi sekarang Tapi lebih itu. yang kalau dulu, kalau sekarang kan media sosial Iya. banyak kan. Nah kalau dulu face to face, jadi otomatis mentalnya mereka jauh lebih kuat dibanding Iya, anak daripada sekarang. Kalau nggak itu banget. Tapi ya itu plus minus adalah kesalahan orang tuanya Iya, juga diajarin yang sama situasi kurang. daerah sama tempat. Udah selesai lah topik ya. Lanjut Topik lagi. ya, sudah kelar. Yang ke-6. Apakah melanjutkan perguruan tinggi atau perkuliahan itu perlu? Melanjutkan kuliah itu perlu sih. Bet. Ngebet gue langsung gitu. Ngebet gue Mau lupa nyontek jawaban mah. gue. Emang lu nomor berapa tadi? 6. Oh 6 ya. Salah ya. Mama ngebet nggak bener. Oh. Saya pintar. Ada yang ngeditin mah. Capek udah lama. Kalau kuliah itu penting, antara penting dan nggak penting sebenarnya. Penting itu tergantung si anak punya keinginan dan pengen jadi apa. Sedangkan kita orang tua nggak bisa memaksakan anak-anak itu harus kuliah kalau memang merekanya tidak tahu. Itu doang sih. Jadi orang ya udah deh mah. Kan kembali anak-anaknya mau. Iya, keinginannya mau apa masa depannya lah. Ada niatnya gak mau ini melanjutkan itu. Jadi hitungannya lu nggak sia-sia kuliah. Iya, jadi jangan bohong duit gua. Iya, Iya, betul. dan duit mama juga kan. Bapak lo tetap duit gue. Lanjut 7. Seberapa penting pendidikan tingkat SD hingga SMA menurut mama? Seberapa penting? Iya. Oh, penting banget. Tingkat SD sampai SMA. Iya. Itu penting banget karena itu jadi dasar Fondasi. dasar pendidikan buat anak-anak supaya mereka tidak ada kesenjangan di masyarakat. Iya. Jadi mereka bisa Punya akal sehat maksudnya. bisa nyari solving problem sendiri kalau punya masalah. Terus kalau mereka punya anak, mereka bisa ngajarin sendiri jauh lebih baik gitu. Punya independent thought sendiri lah, punya pemikiran sendiri. Akhirnya punya pemikiran sendiri, lebih mandiri, jadi pengennya apa udah tahu gitu. Itu bagus buat di masyarakat. Lanjut lagi. Ke-8. Bisakah seseorang sukses jika hanya lulusan SMP atau SMA? Bisa. Ya. Kenapa enggak? Tahu. Bisa, aku pun bilang juga sama. Wawancaranya juga. Bisa kok. Sukses semua, itu kan bukan dilihat dari seberapa tinggi pendidikannya kamu, tapi dilihat dari smartnya kamu seperti apa, mau belajar atau enggak, mau usaha atau enggak. Anak SD aja bisa, masa SMP SMA nggak bisa. Balik lagi ke sikon dan kondisi. Iya, kalau ada itulah dana itunya lah, modus apa ya? Motivasi. Bukan. Duit teh, udah kata-kata itu baku banget duit teh. Kalau ada duit teh kan bisa udah itu lakuin hal yang pengen. Kalau sebenarnya kayak gini, lulusan SD kenapa dia bisa sukses? Sukses itu bukan berarti dia harus kaya raya, dia punya segala macam, tapi sukses itu bisa diartikan adalah dia hanya lulusan SD, tapi dia bisa kerja dengan kapasitasnya anak-anak kuliah. Yang lulusan kuliahan, itu dia termasuk orang sukses. Ada yang lulusan SMA, tapi dia sejajar sama dengan anak yang udah S3, S2, S-bonbon lah itu ya. S-bonbon. Maksud gue, kayak gitu.
nggak ada yang nothing impossible kalau Iya. mereka mau belajar. Udah lanjut mah. Hmm. Yang ke-9, menurut Mama apa manfaat pendidikan akademik dan non akademik? Nah, kalau akademik itu kan sesuai dengan pelajaran yang biasa kita terima. Itu kayak misalnya apa namanya, yang bisa dinilai bisa dikalkulasi dengan nilai kasarnya gitu. Iya. Jadi bisa dipoinin jadi Pakai nilai. angka lah. Nah, sedangkan kalau non akademis itu adalah Kayak diri. lebih ke sebenarnya sosialisasi, terus pembawaan karakter seseorang yang bisa apa namanya, bikin si ekskul itu dapat non akademis itu bagus. Dah. Non akademiknya apaan? Non akademik itu apa namanya, karakter. Oh. Udah. Gak perlu lagi. Sepertinya Mama bingung. Yang terakhir ya. Iya. Nomor 10, ini terakhir mah. Menurut Mama adakah masalah itu masalah mah atau kekurangan dalam pendidikan perkuliahan di Indonesia? Jika ada, apa hal tersebut? Aku nggak tahu soalnya nggak pernah mah. Jadi Mama pernah kan? Aku nggak bisa ada pendapat kalau ini. Kalau dibilang masalah, semua pendidikan Indonesia tuh pasti punya problem. Tidak sesempurna pendidikan yang dari luar. Iya. Paling deket nih Singapura, Malaysia. Iya, itu jauh lebih gitu. bagus dibanding di Indonesia sebenarnya. Tapi itu juga beda pembimbing sih biayanya. Biayanya sama. Kalau untuk di Singapura sama di Malaysia. Terus apa namanya? Apa emang? Kritiknya cuma di Indonesia itu kalau lo mau kuliah Luar aja. kasarnya mehongcong sekarang. Harganya fantastis kalau di Indonesia. Mas seberapa? Kamu tahu gak? Apa? Sekarang kuliahnya di Indonesia. Mau ngambil kuliah di mana dulu? Kampusnya? Swasta lah. Pasti swasta yang mahal kan? Atau UI punya swastanya. kan tuh swastanya UI juga. ada swastanya. Kan dari ininya negara. Ada swastanya. UI itu ada swastanya. Tapi nggak tahu deh sekarang. Tahu Mama tuh UI ada dua bagian. Dia ada swastanya. Nah, swastanya aja zaman dulu aja itu buat masuk UI itu sekitar 30 sampai 50 juta. Itu satu semester. 30 juta. Baru masuk. Itu baru masuk belum include yang lain-lainnya. Dan kayak kamu sekarang kalau misalnya kasarnya masuk swasta, Trisakti, Binus, mau berapa ratus juta kalau masuk kuliah? Mahal ya? Kalau luar negeri Mama tahu gak? Kalau di luar negeri sebenarnya cost efektif gak? Lebih ke luar negeri? Tergantung kamu ambilnya di mana, tergantung jurusannya apa juga sebenarnya. Iya. Tapi lebih available harganya, lebih make sense kasarnya dibanding di Indonesia. Dengarnya korupsi mah. Cium-cium korupsi. Terus kayak misalnya materi yang diajarin saat kuliah pun sebenarnya Indonesia jauh lebih bagus dibanding di luar. Ya, karena teori doang, prakteknya nyasar kemana? Makanya dibilang kan lebih bagus teori. Tapi kalau kuliah tuh kan harusnya sebenarnya teori dan praktek itu harusnya balance. Iya. Jadi otomatis saat mereka kelar kuliah, mereka udah prepare untuk kerja. Iya. Dan itu Indonesia kurangnya. Mau itu kuliah jurusan apapun, apalagi kayak waktu itu Mama ada ngambil komunikasi. Komunikasi itu baru semester 1, 2, 3 semester 3, semester 4 baru bisa, semester 4, semester 5, semester 4 itu baru bisa ngambil praktek kerja.
Jadi setelah 2 tahun kuliah baru bisa ngambil praktek Iya. kerja. Dan itu pun cuman sekitar 3 bulanan. Itu paling lama. Dan biasanya cuman 2-3 bulanan. Nah, terus udah gitu dan mereka tuh yang pasti akan canggung untuk gue mesti ngapain ya kerjanya. Iya. Indian adalah seperti itu kebanyakan. Tapi kalau sekarang mungkin jauh lebih baik ya dibanding Bisa jadi. zaman gue dulu. Bisa jadi, nggak tahu mah, nggak usah komen, nggak pernah lakuin mah. Harusnya kamu nanya itu sama bapakmu yang lagi kuliah. Iya sih, tapi emang bagaimana nih? Bapakmu Oke, Zoom. iya dong. Nah, males sama. Kayak Zoom. Mending sama makan lebih enak. Face to face. Tapi ada Face. kamera depan. Pes, kamera, pes. Eh, Gitu. nah, Jadi itu ya, aja, kelar. nah. Ya, Udah kelar. Udah, Apa Ma. lagi? Nggak ada lagi. Udah. Terima kasih Ma untuk waktunya. Macam adik. Pencet belum sepertinya mah.